cryptocurrency juga kan semakin diatur ya oleh pemerintah tadi melalui Bapepti, kemudian OJK, kemudian juga masuk juga dalam Undang-Undang P2SK begitu. Nah, seperti apa Anda melihat poin-poin dalam UU P2SK ini sendiri yang akan berpengaruh kepada perdagangan dan juga transaksi cryptocurrency secara keseluruhan? Kita bicara revisinya ya, rancangan Undang-Undang P2SK yang revisi ya. Mungkin pertama-tama kita harus apresiasi kepada DPR nih, karena inisiatif untuk revisi ini datangnya dari DPR. Jadi menurut saya DPR cukup memberikan perhatian terhadap industri kripto ini di Indonesia. Nah, satu pasal yang menarik itu adalah pasal 1 ayat 11 ya. Di situ ada terminologi baru yaitu lembaga jasa keuangan aset kripto. Di undang-undang sebelumnya yang belum direvisi itu hanya ada lembaga jasa keuangan. Semua lembaga jasa keuangan ada di situ. Nah, sekarang DPR mengusulkan ada lembaga jasa keuangan aset kripto. Artinya ada tempat khusus bagi industri kripto di Undang-Undang P2SK yang sedang dibahas untuk direvisi ini. Iva. Jadi saya kira DPR memberikan perhatian penuh terhadap industri kripto, perkembangan industri kripto di Indonesia. Tapi ada juga pasal yang menurut saya perlu penjelasan atau pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah, karena kalau saya baca itu masih multi interpretation gitu. Interpretasinya bisa macam-macam. Nah, itu ada di pasal 215C ayat 9. Di situ dikatakan bahwa bursa harus memiliki, mengendalikan, dan atau menguasai sistem perdagangan aset kripto, aset keuangan digital termasuk aset kripto, dan aset keuangan digital derivatif. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 312A huruf C. Di situ dikatakan bursa sebagaimana dimaksud di pasal sebelumnya, itu wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset keuangan digital termasuk aset kripto, termasuk aset kripto pihak lain dengan tujuan memperdagangkan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan aset keuangan digital derivatif di antara mereka dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini ditetapkan. Nah, saya melihat ada beberapa interpretasi nih. Ada 3 paling tidak interpretasinya. Yang pertama, bahwa nanti yang berwenang memperdagangkan aset keuangan digital yang ICO-nya dilakukan di Indonesia. ICO itu kayak IPO, tapi initial coin offering atau penawaran perdana aset keuangan digital. Jadi interpretasi pertama kemungkinannya ya, karena kita nggak tahu nih yang bikin pasal maksudnya apa gitu. Tapi saya lihat kemungkinan pertamanya nanti bursa itu berwenang menyelenggarakan perdagangan untuk aset keuangan digital yang ICO-nya di Indonesia dan dicatatkan di bursa. Sementara untuk aset kripto yang sudah di ICO di luar negeri kayak Bitcoin, Ethereum dan segala macam, itu tetap listingnya di pedagang dan diperdagangkan oleh pedagang. Itu interpretasi pertama ya. Kemudian interpretasi kedua, seluruh aset keuangan digital dan aset kripto, baik yang ICO-nya di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Bitcoin, Ethereum dan segala macam, itu harus diperdagangkan di bursa. Artinya para pedagang ini bertindak sebagai seperti perusahaan sekuritas kalau di bursa saham. Nah, kemudian kemungkinan ketiga, bursa ini menyelenggarakan seluruh pencatatan dan perdagangan aset kripto, aset keuangan digital dan aset kripto hanya di bursa gitu. Sementara nasabah bisa langsung ke bursa. Seperti apa yang sekarang dilakukan oleh pedagang. Nah, jadi ada tiga interpretasi. Nah, tiga interpretasi ini menurut saya itu akan mengurangi bahkan menghilangkan potensi pendapatan dari para pedagang. Nah, komunikasi apakah sudah dilakukan begitu ya dengan pihak-pihak terkait dengan OJK, dengan BI, begitu ya dengan DPR begitu sejauh ini? Ya, pasti kami melalui asosiasi sudah bicara dengan OJK dan tentu saya juga dengan pihak-pihak terkait lainnya. Karena
kami menilai bahwa ini pasal ini memang harus dibahas secara seksama dan harus direspon dengan hati-hati karena tadi jangan sampai misinterpretasi ya. Kalau yang dimaksud adalah yang interpretasi ketiga tadi itu akan berpengaruh besar terhadap industri kripto di Indonesia. Oke, baik begitu ya. Tapi nanti tentu kita akan terus update ya seperti apa begitu ya. Sejauh ini komunikasi tadi sudah dilakukan begitu ya. Tadi tinggal seperti apa nanti akan tercantum secara resmi ya di hasil revisi UU P2SK ini begitu. Nah, tapi selain tadi concern akan ada satu poin yang bisa berujung kepada misinterpretasi. Apakah ada concern lain sejauh ini yang aspirasi lain yang mungkin ingin didengarkan juga begitu oleh pihak-pihak terkait begitu yang belum terdengarkan dan aspirasi mana juga yang sudah didengarkan dan diapresiasi juga begitu oleh asosiasi sejauh ini? Sebetulnya kalau kami dari pelaku usaha tentu saja ingin walaupun ini masih kontroversial juga, kami ingin kripto ini bisa jadi alat pembayaran di Indonesia. Walaupun BI punya undang-undang sendiri, pasti nanti akan ada banyak tantangan dari BI. Tapi mungkin kita perlu belajar. Kemarin saya bicara dengan seorang teman, dia habis dari Jepang. Di Jepang itu pemegang kripto sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu yang isinya itu adalah kripto. Kartunya dikeluarkan oleh Visa dan Mastercard ya. Kemudian di dalamnya di top up kripto, kemudian itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Jepang dan bisa withdraw juga fiat money-nya melalui ATM. Nah, kalau kita mau meniru praktek seperti itu, saya kira bisa juga kan mungkin kripto tidak dijadikan alat pembayaran untuk bisnis sehari-hari, tapi untuk kegiatan tertentu misalnya menggunakan kartu kredit yang kemudian di top up dengan kripto dan kartunya bisa dipakai, saya kira itu bisa kita lakukan gitu. Artinya kan ada infrastruktur juga harus dibangun. Nah, menurut Anda seberapa jauh dan seberapa siap kita dengan infrastruktur ini ya? Memang kita harus bangun infrastrukturnya dulu dan harus kerjasama juga dengan penyedia jasa itu dan juga dengan penerbit kartunya kan. Tapi saya kira kalau pemerintah ingin mendorong pertumbuhan kripto ke depan, itu opsi itu bisa kita contoh. Jadi walaupun tidak digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari oleh masyarakat umum, tapi untuk pemegang kartu tertentu itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran gitu. Oke, baik. Nah, dan ini juga sebetulnya ketika kita melihat tadi selain itu begitu ya, ada poin-poin apa lagi yang mungkin ingin Anda tekankan ya tadi untuk perkembangan industri kripto di Indonesia dan seberapa penting menurut Anda bahwa memang industri ini memang harus dilindungi begitu ya, industri cryptocurrency ini karena kita memang mengikuti perkembangan secara global begitu ya, sehingga artinya urgensi untuk perkembangannya di Indonesia juga cukup penting. Menurut Anda seperti apa? Ya, mungkin pesan ya harapan saya bahwa mengatur industri ini kan seperti kita megang telur, Iva. Kalau telurnya kita pegang terlalu kencang, telurnya pecah, atau kita megangnya longgar, telurnya jatuh pecah juga. Gitu. Jadi memang DPR dan pemerintah tentu saja harus mencari pola yang tepat sehingga pengaturan industri kripto ini tidak sampai hambat atau bahkan mematikan industri gitu. Jadi saya kira memang harus dicari rumusan yang pas gitu.